Saya Alfiana Gunawiati. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu penjaskes, manfaat penjaskes, apa itu pengertian dari permainan tradisional, dan di sini juga kami akan menjelaskan tentang pengertian permainan tradisional dari Jogja, yaitu gertik atau betik, serta manfaat, alat dan bahan, dan cara penyebutannya di berbagai daerah. Penjaskes atau yang disebut dengan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah mata pelajaran yang diberikan kepada siswa dan siswi sebagai bagian dari pendidikan bagi tubuh jasmani dan pola hidup yang sehat. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani dan direncanakan secara sistematik yang bertujuan untuk meningkatkan individu. Berikut manfaat penjaskes. Yang pertama, kesehatan fisik yang lebih baik. Yang kedua, pengembangan keterampilan motorik. Yang ketiga, peningkatan keterampilan sosial. Yang keempat, peningkatan kemandirian. Dan yang kelima, penurunan stres dan kesejahteraan mental. Permainan tradisional sering disebut juga dengan permainan pasca, merupakan permainan yang tumbuh dan berkembang pada masa lalu, terutama tumbuh di pedesaan. Permainan tradisional seperti menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak. Gertik adalah salah satu permainan anak dari Yogyakarta yang menggunakan media stick dari bahan kayu maupun bambu. Gertik adalah permainan yang dimainkan secara berkelompok, biasanya terdiri dari 2 regu yang beranggotakan 4-8 orang anak. Regu tersebut terbagi menjadi 2, pemukul dan penjaga. Saat bermain gertik, biasanya kita mendengar bunyi tik yang muncul akibat benturan 2 kayu berbeda. Nah, dari bunyi tersebutlah asal-muasal nama permainan gertik tercipta. Cara membuat permainan gertik atau betik adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan 2 buah bambu dengan ukuran yang berbeda. Bambu pertama dengan ukuran 10 cm dan bambu kedua dengan ukuran 30 cm. Langkah selanjutnya, siapkan 2 buah batu bata. Susunlah 2 batu bata sejajar dengan jarak sesuai ukuran bambu yang lebih pendek. Yang ketiga, taruh bambu pendek di atas antara 2 batu bata secara horizontal. Langkah yang keempat, pemain pemukul pertama menggunakan bambu panjang, jarak penangkap dan pemukul sekitar 10 meter dan permainan pun dimulai. Selanjutnya, ukuran alat dan bahan permainan tradisional gertik. Yang pertama, 2 buah bambu atau batang atau kayu bahan untuk membuat peralatan permainan yang digunakan dalam permainan ini. Biasanya menggunakan kayu atau ranting pohon, namun juga dapat dibuat dari bambu yang sudah tidak terpakai. Ranting pohon tadi digunakan sebagai alat utama dalam permainan ini, dibagi menjadi 2 buah, yang ada yang kecil dan ada yang panjang, yang memiliki ukuran 30 cm untuk bambu yang panjang dan 10 cm untuk ukuran bambu yang kecil. Yang kedua, batu bata. Selanjutnya dibutuhkan adalah bata atau batuan yang digunakan sebagai tempat untuk meletakkan kayu kecil. Jika tidak ada batu bata, dapat juga menggunakan lubang tanah tersebut digali sedikit untuk dapat digunakan sebagai tempat mencongkel ranting yang kecil menggunakan ranting yang lebih panjang. Yang pertama, membuat 2 kelompok dengan cara home pinta. Yang kedua, memilih kelompok yang duluan bermain dengan cara memenangkan permainan gunting batu kertas sebanyak 3 kali. Masuk ke babak 1, yaitu menghilangkan bambu pendek di atas batu, kemudian gertik pendek dilempar menggunakan gertik panjang. Jika tim penangkap berhasil menangkap gertik pendek, maka giliran akan berganti. Namun, jika tim penangkap tidak mampu menangkap gertik pendek yang terlempar, penangkap melempar gertik pendek ke gertik panjang. Apabila lemparan berhasil kena, maka penangkap berganti memainkan gertik. Babak kedua yaitu gertik panjang dan pendek dipegang oleh pemukul, lalu gertik pendek akan dipukul keras-keras dengan gertik panjang.
Bila tertangkap, maka tim tersebut akan mendapatkan nilai yang telah disepakati. Jika tidak berhasil menangkap, tim penangkap sebisa mungkin melemparkan gertik pendek mendekati batu landasan. Babak ketiga, gertik pendek dalam posisi miring di landasan batu. Kemudian, pukul bagian ujungnya sampai terlempar ke atas, lalu teruskan pukulan lebih keras ke depan. Jika tidak tertangkap, tim pemukul akan melanjutkan pukulan gertik pendek secara estafet. Kemudian, pemain akan mengukur jarak dari landasan batu atau lubang gertik ke tempat jatuhnya gertik pendek dengan gertik panjang atau pendek sebagai alat ukur. Pemain akan menuliskan perolehan skor di tanah sebagai catatan. Kemenangan tim ditentukan dari jarak ukur tersebut. Manfaat bermain gatrik dari sisi fisik adalah melatih ketangkasan, keterampilan memukul bambu, kelincahan, kecepatan, dan fokus. Sedangkan secara mental yaitu mengajarkan bersosialisasi dengan lingkungan, melatih berjiwa besar ketika menerima kekalahan, kejujuran untuk mengikuti peraturan permainan dan menghormati. Gatrik disebut juga tak kadal, pati lele atau bentik. Permainan tradisional gatrik berasal dari Jawa Barat, namun permainan ini juga terdapat di daerah Jawa dengan penyebutan yang berbeda. Selain di Jawa Barat, permainan gatrik juga dikenal dengan nama yang berbeda di beberapa daerah lain di Indonesia. Berikut penamaan permainan gatrik atau gatrik di daerah lain yaitu Jawa Tengah, gatrik dikenal sebagai beledek. Di Jawa Timur, permainan serupa disebut engklek. Lalu yang Jawa Tengah disebut gatut atau gatrik atau getruk. Lalu di daerah Jawa Timur dikenal dengan nama kempak kempis atau gedruk. Lalu di daerah Sumatera kadang-kadang disebut gatut atau gatut tergantung pada komunitasnya. Kesimpulannya, permainan tradisional memiliki potensi yang besar untuk memperkaya pembelajaran penjaskes. Dengan memadukan permainan tradisional ke dalam pembelajaran, guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Hal ini akan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran penjaskes secara optimal. Permainan tradisional gatrik memiliki banyak manfaat yang sejalan dengan tujuan penjaskes. Oleh karena itu, memasukkan gatrik ke dalam pembelajaran penjaskes dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan minat belajar siswa, melatih keterampilan motorik dan koordinasi mereka, menumbuhkan sportivitas dan kerjasama, serta melestarikan budaya bangsa. Gatrik melibatkan berbagai gerakan fisik seperti melempar, melompat, dan berlari, sehingga dapat membantu meningkatkan kebugaran jasmani para pemainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan penjaskes untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa. Itulah tadi penjelasan mengenai permainan tradisional gatrik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.